Hello everyone, my name is Namain Melati with student ID 23412036 from class AKT 23A. In this session, I will be presenting a learning material that is both interesting and important for you to understand together. Here is the explanation. Tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai tingkat keberhasilan dan risiko suatu proyek atau usaha. Melalui analisis ini, pengusaha itu dapat mengetahui potensi pasar, kebutuhan modal, estimasi laba, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Manfaatnya itu antara lain membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Selain itu, studi kelayakan juga berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan bisnis dan pengendalian operasional agar bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utama studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai tingkat keberhasilan dan risiko suatu proyek atau usaha. Melalui analisis ini, pengusaha itu dapat mengetahui potensi pasar, kebutuhan modal, estimasi laba, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Manfaatnya itu antara lain membantu investor, kreditor, dan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat. Selain itu, studi kelayakan juga berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan bisnis dan pengendalian operasional agar bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Analisis studi kelayakan bisnis mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana mengukur potensi permintaan, segmentasi pasar, dan strategi promosi. Yang kedua, aspek teknis dan operasional, menilai lokasi usaha, teknologi yang digunakan, dan kapasitas produksinya. Yang ketiga, aspek keuangan, yaitu menganalisis kebutuhan modal, arus kas, serta tingkat pengembalian investasi. Kemudian yang keempat, ada aspek hukum yang memastikan legalitas usaha dan izin yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, aspek lingkungan dan sosial, yaitu menilai dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Proses studi kelayakan bisnis dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ide bisnis, mencari peluang usaha potensialnya. Yang kedua yaitu pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu analisis aspek-aspek kelayakan, menilai semua aspek penting secara menyeluruh. Yang keempat yaitu evaluasi hasil dan kesimpulan, menentukan apakah bisnis ini layak dijalankan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu rekomendasi dan rencana implementasi, yaitu memberikan saran strategis bagi pelaksanaan usaha. Nah, tahap ini itu membantu manajemen mengambil keputusan investasi dengan lebih objektif dan terukur. Studi kelayakan bisnis memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakpastian bisnis. Nah, tanpa analisis yang mendalam, pengusaha itu beresiko mengalami kerugian karena kurangnya memahami kondisi pasar, kebutuhan modal, atau hambatan hukum. Selain itu, studi ini juga memberikan dasar bagi lembaga keuangan dan menilai kelayakan pembiayaan suatu proyek. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis ini tidak hanya diperlukan sebagai mendirikan usaha, tetapi juga saat melakukan ekspansi, diversifikasi, atau perubahan strategis perusahaan. Thank you for watching this learning video until the end. See you again in the next session.